Hi everyone, welcome back to my channel. Sebelum aku lanjutin intronya, aku mau infoin sebentar. Jadi di belakang aku ini ada ring light dan tripod yang lagi nggak aku pakai. Jadi maaf kalau bikin kalian salah fokus. Anyways, di video kali ini aku akan mereview produk dari brand lokal baru namanya Reset the Skin. Nah, nama produknya ini 2% BHA Pore Refining Exfoliant. Nah, jadi Reset the Skin ini udah launch 4 produk sekaligus. Salah satunya adalah exfoliating toner ini. Nah, selain exfoliating toner, mereka juga launch 3 serum gitu, ada 1 untuk mencerahkan dan 2 serum untuk anti-aging dengan persentase concentrate yang berbeda. Nah, kenapa aku lebih tertarik mau cobain ini duluan? Karena sesuai kebutuhan kulit aku gitu. Kulit aku kan rentan berjerawat ya, jadi memang aku lebih prefer menggunakan exfoliant yang bisa bersihin ke dalam pori-pori. Nah, biasanya exfoliant yang oil soluble itu adalah BHA atau salicylic acid. Nah, salicylic acid yang mereka gunakan ini sebesar 2%. Nah, 2% salicylic acid itu udah persentase yang maksimum untuk produk yang digunakan di rumah gitu, at home products. Nah, salicylic acid itu mempunyai beberapa manfaat, fungsinya bekerja di kulit kita. Nah, apa aja sih gitu salicylic acid di kulit kita? Nah, jadi salicylic acid itu, ini aku ada notesnya ya, itu bisa mengeksfoliasi kulit. Itu bukan cuma di permukaan kulit, tapi juga bisa penetrate deeper ke pori-pori kita gitu. Nah, terus salicylic acid itu merupakan poten anti-inflammatory agent, jadi dia anti peradangan, makanya bagus untuk kalian yang kulitnya rentan berjerawat seperti aku. Nah, terus salicylic acid itu katanya lebih efektif dalam mengatasi blackheads atau komedo hitam dibandingkan jerawat gitu. Katanya kalau untuk jerawat sebaiknya salicylic acidnya itu dipakai berbarengan dengan benzoyl peroxide atau azelaic acid atau mandelic acid. Nah, terus katanya salicylic acid itu sebenarnya struktur kimiawinya tuh sangat mirip dengan aspirin, jadi anti iritan dan anti inflamatori gitu. Nah, makanya cocok untuk si salicylic acid ini cocok untuk yang berjerawat dan juga untuk mengatasi rosacea. Nah, terus katanya seperti yang tadi aku bilang di awal, kalau salicylic acid itu 2% itu udah maksimum dipakai untuk di rumah. Jadi memang persentase untuk salicylic acid yang bisa dipakai di rumah itu sebesar 0,5% sampai 2%. Oke, 0,5 sampai 2%. Nah, memang ada sih salicylic acid yang persentasenya di atas itu sebesar 20 sampai 30%, tapi itu biasanya peeling solution gitu, tapi oleh orang yang sudah profesional gitu, bukan produk-produk yang over the counter yang biasa kita beli misalnya di mall-mall gitu. Nah, terus katanya mengenai level pH yang dibutuhkan untuk menggunakan BHA sebagai exfoliant itu sebenarnya less relevan gitu. Maksudnya biasanya kan kita kalau mau eksfoliasi dengan alpha hydroxy acid atau AHA itu biasanya kan lebih baik digunakan ketika formulasi produknya itu tuh lebih ke asid ya, lebih asam gitu. Nah, tapi kalau kita mau eksfoliasi dengan BHA salicylic acid itu sebenarnya level pH-nya tuh nggak terlalu berpengaruh ya. Jadi produknya ini kalau misalnya formulasi akhirnya pH-nya lebih asam bisa dipakai, tapi kalau nggak terlalu asam juga bisa dipakai gitu. Jadi itu nggak terlalu relevan untuk BHA. Nah, terus katanya salicylic acid atau BHA itu tidak fotosensitif gitu. Dia lebih fotoprotektif. Makanya sebenarnya BHA atau salicylic acid itu sebenarnya lebih disarankan dipakai di pagi hari dibandingkan malam hari gitu. Nah, tapi bukan walaupun dia ada photoprotective agent gitu, tapi bukan berarti dia bisa menggantikan posisi sunscreen ya, enggak. Bukan gitu maksudnya gitu. Kita pagi-pagi hari itu memang wajib pakai sunscreen, tapi bukan berarti dengan adanya BHA yang mampu fotoprotektif bukan berarti dia menggantikan posisi sunscreen gitu untuk melindungi kulit kita di pagi hari gitu. Jadi maksud
maksud penjelasan aku adalah kalian kalau eksfoliasi dengan BHA itu lebih disarankan di pagi hari karena dia fotoprotektif. Sedangkan kalian kalau eksfoliasi dengan alpha hydroxy acid atau AHA itu sebaiknya kalian pakai di malam hari karena HA itu atau AHA itu lebih ke fotosensitif gitu. Jadi sebaiknya dipakai di malam hari kalau HA. Jadi BHA pagi, AHA malam hari gitu. Nah, penjelasan lebih lanjut mengenai eksfoliasi aku udah bikin video skin talk seriesnya. Jujur aku lupa episode berapa, tapi kalian tinggal klik aja di sini kalau mau nonton lebih lanjut. Nah, lanjut. Selain salicylic acid, exfoliating toner ini juga mengandung Camellia sinensis leaf extract atau green tea leaf extract. Nah, green tea leaf extract itu merupakan antioksidan, terus dia juga merupakan anti peradangan, antimikrobial, terus dia juga anti aging dan juga bisa menghidrasi kulit. Nah, selain green tea leaf extract, dia juga mengandung sodium hyaluronate, yaitu versi lebih stabilnya hyaluronic acid, dan ukuran molekulnya juga lebih kecil daripada hyaluronic acid, jadi bisa penetrasi lebih dalam ke kulit kita, jadi bisa menghidrasi ke lapisan kulit yang lebih dalam gitu. Nah, jadi karena ada dua ingredients itu yang mampu menghidrasi kulit kita, jadi kalian nggak perlu khawatir si exfoliating toner ini bakal bikin kulit kalian kering maupun dehidrasi. Kenapa? Karena kan salicylic acid itu seperti yang tadi aku bilang kan dia bisa membersihkan pori-pori kan gitu. Nah, jadi memang ada kemungkinan dia bisa bikin kulit kita kering atau dehidrasi. Apalagi kan si exfoliating toner ini pakainya 2% salicylic acid gitu kan. Nah, tapi pas aku lihat dia juga mengandung green tea leaf extract dan juga sodium hyaluronate, jadi aku asumsi dia nggak akan bikin kulit aku jadi kering maupun dehidrasi gitu. Nah, mengenai review yang gimana nanti aku akan jelasin di bagian belakang video ini ya. Oke, selanjutnya si 2% BHA Pore Refining Exfoliant ini punya beberapa claims. Yang pertama, dia katanya bisa membersihkan pori-pori secara mendalam dan mengangkat sel kulit mati, sehingga dia bisa mencerahkan kulit sekaligus menghaluskan tekstur kulit. Nah, terus di depannya sini dikasih tahu kalau ini bisa untuk semua jenis kulit. Terus kalian mikir, ini BHA kok bisa untuk semua jenis kulit? Karena kan biasanya kalian kalau cari informasi di internet mengenai salicylic acid kan sebenarnya lebih disarankan untuk yang kulitnya berminyak maupun yang kondisinya rentan berjerawat gitu. Nah, tapi kenapa produk ini klaimnya bisa untuk semua jenis kulit? Nah, jadi memang sebenarnya eksfoliasi itu kan dibutuhkan oleh semua jenis kulit gitu. Dan memang walaupun dia lebih disarankan untuk yang kulitnya berjerawat maupun yang kulitnya berminyak, itu memang bisa digunakan di semua jenis kulit. Tapi sebenarnya menurut aku sih jangan pakainya tiap hari pertama, terus juga jangan 2 kali sehari, terus juga jangan 2% juga gitu. Kenapa? Karena biasanya kan setiap kulit itu kan reaksinya berbeda-beda dan nggak semua kulit bisa toleransi pakai salicylic acid sebesar 2% gitu. Itu karena kalian kalau misalnya pakai, misalnya contohnya peeling solutionnya dari something itu kan mereka di sana menuliskan produk ini dipakai paling 1-2 kali seminggu aja gitu kan, jangan sering-sering gitu. Nah, tapi memang salicylic acid itu bisa digunakan di semua jenis kulit kalau memang dibutuhkan aja gitu. Misalnya kulit kalian kering tapi pengen pakai BHA, bisa gitu, karena kan kulit kering juga butuh eksfoliasi dan bisa aja jerawatan gitu kan, dan memang bisa pakai BHA atau salicylic acid gitu. Tapi yang seperti tadi aku bilang, sebisa mungkin jangan pakai 2% konsentrasinya, terus juga jangan tiap hari, dan kalaupun tiap hari ya jangan pagi dan malam gitu, kayak 1 kali sehari aja gitu. Ini sih menurut pengamatan dan pengalaman di kulit aku sendiri gitu ya, dan dari kulit teman-teman aku juga gitu. Oke, lanjut. Sekarang aku mau jelasin first impression aku pakai exfoliating toner ini. Nanti aku akan munculin videonya ya, biar kalian bisa lihat langsung reaksi aku dan kulit aku pakai toner ini gitu. Nah, jadi si Pore Refining Exfoliant ini tuh
secara kemasan kotaknya dan juga botolnya tuh sangat amat simple ya, beneran simple banget dan gak berisik. Aku suka gitu yang minimalis kayak gini. Dan dia juga lumayan informatif packagingnya. Oh iya, di botolnya nih di bagian belakangnya dikasih tahu komposisinya dan juga dibilangnya ini paraben free, cruelty free, alcohol free, fragrance free gitu. Nah, mengenai fragrance free-nya aku setuju karena secara ingredients list dia memang tidak mengandung fragrance dan pas aku cium emang nggak ada wanginya sama sekali, jadi kalian tidak perlu khawatir kalau pakai ini. Terus ya, si exfoliator ini tuh dia konsistensinya itu beneran secair air banget, makanya menurut aku dia lebih ke toner ya, bukan exfoliating serum atau whatsoever. Dia lebih ke toner karena memang air banget gitu konsistensinya, dan dia juga airnya itu tuh bening ya gitu, bukan yang air yang berwarna. Dan aku lihat di ingredients listnya emang nggak ada sesuatu yang bikin dia berwarna gitu ya. Jadi dia pertama konsistensinya dia secair air, bening, terus dia nggak ada wanginya, nggak ada warnanya, pokoknya beneran kayak simple dan menurut aku aman dipakai untuk kalian yang misalnya kulitnya sensitif terhadap fragrance gitu. Nah, di video aku first impression pakai si exfoliating toner ini, kalian mungkin lihat ya, kok kakak pakai kapasnya yang single use sih. Nah, sebenarnya aku tuh punya reusable cottons gitu yang bisa dipakai berulang kali gitu. Nah, tapi aku inget kalau aku tuh masih ada sisa single use cotton pads, jadi aku mau habisin dulu baru aku pakai reusable cotton pads yang dikasih orang gitu. Nah, jadi maaf banget kalau kalian merasa aduh kakak kok enggak yang ini sih yang sustainable, yang eco friendly gitu, kenapa pakai single use kapas gitu. Aku punya guys yang bisa dipakai berulang kali yang reusable, tapi aku lagi ngabisin aja yang single use gitu. Aku nggak tahu sebenarnya itu hal yang baik atau buruk gitu, karena kalau nggak aku pakai kan berarti nganggur aja gitu kan kapasnya. Aku nggak tahu kapasnya bisa dipakai buat apa gitu kalau yang single use cotton pads gitu. Nah, jadi mau aku habisin dulu terus baru aku pakai kembali ke reusable cotton pads. Oke, sebelum aku masuk ke bagian review, aku mau bahas satu hal mengenai pemakaian exfoliating toner ini. Nah, jadi seperti yang tadi aku bilang, dia kan bisa dipakai tuang ke kapas dulu ya, tapi dia juga bisa sebenarnya langsung dituang ke tangan. Tapi entah kenapa menurut aku kalau exfoliating toner yang tujuannya untuk eksfoliasi mendingan dituang ke kapas dulu sih, karena kan biar ada efek eksfoliasi gitu. Nah, tapi itu preferensi kalian aja mau pakainya pakai kapas atau langsung ke tangan. Nah, sekarang masuk ke bagian review. Nah, ini bakal lumayan panjang ya, jadi kalian mohon perhatikan secara seksama ya. Oke, lanjut. Nah, by the way ini agak gelap ya karena di luar udah mulai mendung dan kayaknya akan hujan deras, jadi reviewnya akan aku cepetin aja yang ngomongnya. Nah, jadi karena produk ini tuh tujuannya untuk mengeksfoliasi ya, jadi aku nggak berani langsung pakai dia tiap hari atau tiap malam gitu. Jadi waktu aku pertama kali cobain ini tuh aku memutuskan untuk kasih jeda hari itu pakainya. Jadi aku tuh pakai ini misalnya malam ini aku pakai, malam besoknya aku nggak pakai. Nah, lusa malamnya aku baru pakai lagi. Jadi itu kayak 2 hari sekali gitu pakainya. Dan aku pakai produk eksfoliasi kayak gini tuh enggak 2 kali sehari ya, jadi beneran kayak cuma 1 kali sehari aja. Dan seperti tadi aku bilang, karena dia ini BHA ya, salicylic acid gitu, dia tuh lebih ke fotoprotektif gitu, jadi dia juga bisa dipakai di pagi hari gitu. Tapi entah kenapa aku lebih prefer pakai dia di malam hari aja, nggak tahu kenapa. Nah, tapi karena dia produk eksfoliasi, jadi kalian harus ditutupi dengan moisturizer ya gitu. Tapi kalian kalaupun nggak pakai produk yang eksfoliasi juga harus pakai moisturizer sih di malam hari. Anyways, jadi seperti tadi aku bilang, aku pakai ini awal-awalnya 2 kali sehari dan ternyata tidak ada efek negatif di kulit aku, nggak ada purging, breakout whatsoever, dan nggak bikin kulit aku kering maupun dehidrasi. Jadi aman banget kalau aku pakai jeda hari gitu. Nah, karena aku merasa kayaknya aku cocok deh pakai produk ini. Nah, aku jadi memutuskan untuk
mencoba meningkatkan frekuensi pakai produk ini jadi setiap malam gitu. Jadi bukan 2 malam sekali, tapi lebih kayak tiap malam gitu. Nah, sebenarnya saya alasan lainnya adalah karena aku lihat postingan Instagramnya Skin Opa, dia kan ngepost ini kan, dan di captionnya dia bilang produk ini bisa dipakai daily gitu, tiap hari gitu. Nah, jadi aku tertarik, apakah aku mendingan naikin frekuensi pakainya ya daily gitu. Nah, tapi daily yang dimaksud tuh bukan 2 kali sehari ya, tapi kayak antara pagi atau malam hari gitu, salah satu aja. Nah, aku pakai ini malam hari aja, dan ya aku pakai ini coba tiap malam gitu. Aku sebenarnya pas aku memutuskan untuk cobain pakai ini tiap malam tuh aku agak deg-degan sih, kayak kulit gue kuat gak ya kalau pakai ini tiap malam, bakal iritasi nggak ya, bakal bikin dehidrasi nggak ya, karena kan ini kenceng banget kan 2% gitu. Nah, akhirnya aku memberanikan diri pakai ini tiap malam. Nah, pas banget juga ketika aku memutuskan untuk pakai ini tiap malam, di hari itu tuh aku ada tamu bulanan gitu kan. Kalau cewek kan ada menstruasi ya gitu. Nah, pas banget gitu kan, kalau lagi ada tamu bulanan kan, ada hormonal acne kan, jerawat yang disebabkan karena emang hormonnya gitu. Jadi produksi minyak di kulit aku tuh lebih meningkat gitu dari biasanya gitu. Nah, dan beneran dong hari itu tuh beneran aku jerawatan parah banget gitu. Biasanya tuh aku kalau jerawat karena hormonal tuh biasanya banyak tapi nggak yang parah gitu jerawatnya. Tapi kali ini tuh selain jumlah jerawatnya banyak, parah juga. Apalagi ada di sini nih yang sama sekali belum berhasil aku hempas, tapi jerawatan di dahi ini sudah berhasil aku hempas. Nah, untuk sekilas aja ini aku tampilin foto before afternya. Aku cobain exfoliating toner ini di area dahi ya. Seperti yang kalian lihat, ini aku pakai tiap malam, itu bisa menghempaskan jerawat gitu. Nah, tapi menghempaskannya itu bukan yang jadi kempes ya, tapi ini jerawat yang udah kayak muncul gitu tuh. Jadi jerawatnya tuh jadi cepet mateng, dan itu aku angkat pakai acne patch gitu ya, makanya beneran keangkat banget gitu. Nah, terus selain itu aku juga lihat perubahannya gitu di area kulit yang lain gitu. Nah, entah kenapa ya, aku tuh reaksi kulit di pipi kiri dan kanan tuh beda gitu loh. Kayak yang pipi kiri aku tuh kayak jarang bermasalah gitu setiap ada hormonal acne. Seperti yang kalian lihat ini ya, sekarang udah kayak nggak ada masalah apa-apa. Sedangkan pipi kanan aku tuh masih banyak banget PR-nya gitu. Ini jerawatnya jujur masih banyak dan masih ada yang mendem juga dan agak-agak kemerahan gitu. Pokoknya pipi kanan aku tuh butuh waktu yang lebih lama untuk heal gitu, untuk sembuh dari jerawat gitu. Ada petir ya. Oke, lanjut. Oke, sebelum aku bahas lebih lanjut, aku mau kasih tahu before after ya di area lain di wajah aku ya. Tadi kan udah kan area dahi aku kan. Nah, sekarang aku mau kasih lihat mulai dari pipi kiri dulu ya. Nah, kalau di pipi kiri tuh aku juga ada permasalahannya sebenarnya di area rahang aku. Nah, area rahang aku tuh entah kenapa akhir-akhir ini tuh lagi suka breakout gitu, entah kenapa. Padahal dulu-dulu tuh bertahun-tahun lalu tuh aku tuh nggak pernah jerawatan di area rahang, tapi kayak 1 tahun terakhir ini aku lagi sering jerawat di area rahang gitu. Apa mungkin karena efek usia kali ya, udah tambah tua gitu. Nah, jadi kalian lihat kalau di pipi kiri aku tuh ini perubahan before afternya setelah aku pakai ini tiap malam ya gitu. Jadi seperti yang aku lingkarin tuh di bagian pipi, di tulang pipi tuh langsung cepet hempas ya, karena itu emang kayak jerawat kecil gitu, bukan yang jerawat yang mendem gede gitu, enggak. Terus yang di area rahang juga jerawatnya jadi hempas dan juga teksturnya juga membaik gitu. Nah, terus ini perubahan di pipi sebelah kanan. Nah, ini buktinya kalau aku kalau lagi ada hormonal acne, kalau lagi ada tamu bulanan, lagi menstruasi, jerawat aku tuh separah itu guys. Jadi memang kayak orang-orang di sekitar rumah aku tuh sampai kayak heran gitu, kok kamu urusan jerawatnya nggak kelar-kelar. Karena ya sebenarnya lebih kayak karena hormonal acne sih, bukan karena aku nggak cocok
sama makanan minuman ini itu atau kayak gimana. Memang sih jerawat itu kan faktornya ada macam-macam ya, tapi memang aku parah bangetnya itu adalah ketika ada tamu bulanan gitu. Nah, ini di pipi kanan aku seperti yang kalian lihat, sebenarnya nggak ada perubahan signifikan ya, tapi yang aku lingkarin itu pertama yang di tulang pipi kan ada 2 tuh kan. Nah, itu tuh ada yang kemerahannya jadi mendingan, terus juga ada jerawat kecil-kecil jadi hempas gitu. Nah, untuk yang bagian bawah itu kalian lihat kok itu malah jadi muncul jerawat. Nah, sebenarnya itu tuh yang bagian bawah yang aku lingkarin di bawah itu tuh sebenarnya tuh itu ada jerawat mendem guys. Nah, setelah aku pakai exfoliating toner ini tiap malam tuh dia jadi cepet mateng gitu ke permukaan, dan menurut aku itu adalah a good thing gitu, hal yang baik gitu. Jadi cepet selesai gitu urusan jerawatnya. Nah, terus di area dagu aku. Nah, area dagu aku sebenarnya nggak banyak perubahan sih. Nah, tapi kalian bisa lihat ini ada 2 kondisi ya, hasilnya di pipi aku setelah cobain si exfoliating toner ini selama tiap malam gitu. Nah, jadi untuk yang di bagian atas itu sebenarnya ada jerawat mendem, dan setelah aku rajin pakai ini tiap malam dia jadi lebih cepat matang. Sedangkan yang di bawah kanan itu kan di foto before ada kayak jerawat kecil, karena setelah aku rajin pakai ini dia lebih cepat hempas, lebih cepat kempes gitu. Jadi memang sebenarnya kedengeran agak confusing sih, agak membingungkan. Jadi sebenarnya BHA exfoliating toner ini tuh sebenarnya efeknya lebih gimana di kulit kita. Nah, kalau di kulit aku efeknya dia memang bisa bikin jerawat kecil lebih cepat hempas, kempes, tapi untuk jerawat mendem dia membantu untuk jerawatnya jadi cepat matang, lebih cepat muncul ke permukaan beserta isinya yang putih kekuningan itu loh gitu. Nah, terus kalian pernah dengar kan kalau BHA atau salicylic acid itu sebenarnya lebih ampuh dalam hal mengatasi blackheads atau komedo hitam di area hidung terutama. Nah, ini aku sempat fotoin before afternya, dan aku lumayan impress sih, karena dia lumayan ampuh untuk mengatasi komedo hitam di hidung aku. Karena ini aku pakai tiap malam tuh dia lebih cepat menghempas blackheads komedo hitam di hidung aku. Nah, tadi kan di awal-awal aku sempat bilang kalau aku pakai si exfoliant ini tuh ada jeda yang kan 2 hari sekali. Nah, aku notice perbedaannya sebenarnya. Jadi kalau aku pakai exfoliant ini 2 hari sekali gitu, ada jedanya, dia juga bisa mengatasi komedo hitam blackheads di hidung aku, tapi prosesnya jauh lebih lama dibandingkan pakai ini tiap malam gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian ada permasalahan komedo hitam yang banyak dan ketara banget, aku lebih menyarankan pakai dia frekuensinya tiap malam gitu, di area hidung aja gitu. Nah, kalau misalnya kalian kayak nggak terlalu bermasalah dengan komedo hitam, dan kalaupun ada cuma sedikit gitu, kalian bisa kasih jeda gitu 2 hari sekali itu pun kalau kalian sabar ya orangnya gitu. Karena kalau aku kan alhamdulillah ya, aku permasalahan komedo hitamnya tuh nggak terlalu parah gitu. Jadi aku sebenarnya nggak masalah pakai jeda 2 hari sekali atau tiap malam untuk mengatasi blackheads komedo hitam di hidung aku gitu. Nah, tapi kalau misalnya kayak mesti pakai make up atau kayak lagi pengen terlihat cakep lah gitu kalau lagi ngaca gitu ya, kalau mau lebih cepat dalam mengatasi blackheads komedo hitam, yang mendingan pakai exfoliant ini tiap malam. Itu mengenai blackheads ya. Nah, menurut aku ya, dalam mengatasi jerawat, si exfoliant ini tuh seperti tadi aku bilang, kalau untuk yang jerawatnya kecil-kecil kayak whiteheads gitu, itu sebenarnya lebih ampuh pakainya sebenarnya tiap malam. Sebenarnya sih jujur maupun dia jerawatnya kecil, whiteheads maupun jerawat mendem, sebenarnya honestly dia lebih ampuh pakainya frekuensinya sering gitu tiap malam gitu. Tapi aku yakin dan ngerti kalau pakai produk eksfoliasi itu kan nggak cocok di semua orang, dan nggak semua orang bisa toleransi konsentrasi yang sama, ingredients yang sama di kulit kalian gitu. Nah, jadi
Kalau kalian punya permasalahan misalnya jerawat mendem dan yang nggak mau muncul ke permukaan, kalian pakai ini sebenarnya lebih baik frekuensinya sering gitu, tiap malam gitu. Nah tapi kalian kalau misalnya cuma jerawat biasa dan kalian orangnya sabar, kalian pakai ini mendingan pakai jeda hari aja gitu, misalnya 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Pokoknya intinya tetap eksfoliasi tapi ada jeda harinya gitu. Aku bukan dokter kulit ya, aku nggak tahu penelitian yang sudah ada bagaimana dan reaksi di kulit orang tuh kayak gimana. Tapi in my case, pengalaman di kulit aku, si 2% BHA Pore Refining Exfoliant ini jujur jauh lebih ampuh kalau dipakai tiap malam gitu. Nah kalian kan kalau yang udah nonton channel aku lama, aku kan juga pernah mereview serum yang ada 2% salicylic acid. Kalau nggak salah itu dari brand By The Bow. Nah kalau itu entah kenapa kalau dibandingkan dengan punyanya Reset the Skin, dia kerjanya lebih cepet, lebih ampuh, kayak lebih mantep gitu. Sedangkan kalau menurut aku si Reset the Skin ini walaupun sama-sama 2% BHA ya, tapi entah kenapa dia jauh lebih mild gitu. Makanya kalaupun dia pakai jeda hari maupun dipakai tiap malam pun menurut aku masih sangat-sangat mild gitu. Karena ya aku pakai dia tiap malam pun sebenarnya untuk mengatasi blackheads tuh menurut aku masih kurang bersih, kayak masih ada gitu. Sedangkan aku kalau pakai 2% salicylic acid di serumnya By The Bow, dia tuh beneran bersihnya tuh bersih banget gitu. Jadi kalian kalau misalnya pengen yang efeknya lebih cepet, lebih mantap, kalian bisa pakai By The Bow yang Skin Rejuvenating Serum. Tapi kalian kalau misalnya lebih sabar atau misalnya kulit kalian nggak bisa toleransi yang terlalu strong, kalian bisa pakai juga 2% salicylic acid, tapi mendingan pakainya yang punya Reset the Skin. Oke. Nah, mengenai review Skin Rejuvenating Serum yang By The Bow, aku udah pernah bikin reviewnya, kalian bisa tonton di sini. Oke, lanjut. Jadi kan si exfoliant ini kan salah satu klaimnya adalah katanya bisa menghaluskan tekstur kulit. Honestly, di kulit aku sebenarnya nggak ada perubahan tekstur sama sekali sebenarnya. Terus dia juga katanya bisa mencerahkan kulit. Sampai saat ini belum ada, mungkin karena aku pakai cuma sebentar ya, kayak sekitar kurang dari 2 minggu gitu, jadi belum ada efek mencerahkan dan untuk tekstur kulit juga belum ada efeknya gitu. Nah jadi menurut aku secara keseluruhan ya, selama aku pakai ini sekitar I think 10 hari 11 hari gitu, si 2% BHA Pore Refining Exfoliant dari Reset the Skin ini dia lebih ampuh dalam hal membersihkan komedo hitam blackheads di area hidung dan lebih ampuh di jerawat yang mendem gitu. Karena dia kalau untuk jerawat mendem dia cepet banget bikin jerawatnya cepet mateng gitu loh gitu. Dan itu jujur yang aku seneng, karena mengatasi jerawat mendem itu susah ya. Kalian pasti yang ngalamin juga ngerti kan berapa menyebalkannya jerawat yang mendem yang nggak mau keluar gitu kan. Nah, oh ya, terus ada satu hal lagi. Kan salicylic acid itu kan membersihkan pori-pori ya. Berarti kan dia juga ada efek, harusnya bisa membantu menyamarkan tampilan pori-pori, memperkecil tampilan pori-pori, iya nggak sih? Nah, tapi selama aku coba ini 10 hari gitu, ada yang jeda hari dan tiap malam pun entah kenapa jujur aku tidak melihat, tidak merasakan efek pori-pori aku terlihat lebih kecil gitu secara tampilannya gitu. Mungkin juga pas aku cobain ini, akunya juga lagi ada tamu bulanan gitu kan, lagi menstruasi, jadi kondisi kulit aku kan produksi minyaknya lagi jauh lebih tinggi daripada biasanya gitu. Jadi memang kalau cuma dipakai bentar belum ada efeknya gitu kan untuk pori-pori gitu. Nah jadi saran aku, kalian kalau punya permasalahan tampilan pori-pori yang besar, kalian sebaiknya pakai produk yang ada ingredientsnya niacinamide atau zinc PCA atau green tea juga bisa, atau bakuchiol gitu. Entah kenapa selama ini aku pakai produk skincare yang mengandung salicylic acid tuh nggak terlalu ampuh dalam hal menyamarkan pori-pori yang besar.
memperkecil tampilan pori-pori yang besar gitu. Ini efek di kulit aku ya, aku nggak tahu apakah di kulit kalian lebih efektif gitu. Oke, ternyata di luar sudah hujan dan agak ada geledeknya, jadi aku langsung masuk ke kesimpulannya aja. Jadi si 2% BHA Pore Refining Exfoliant ini di kulit aku dia itu kerjanya lebih ampuh, lebih cepat itu kalau dipakainya frekuensinya sering gitu tiap malam. Karena kalau dipakainya ada jeda harinya gitu tuh prosesnya lebih lama gitu. Dan alhamdulillahnya kulit aku tuh kuat ya pakai ini tiap malam gitu. Nah, jadi kalau aku pakai ini tiap malam itu dia bikin jerawat yang mendem itu jadi jauh lebih cepat matang. Terus kalau jerawat yang kecil jadi lebih cepat kempes. Terus kalau untuk bersihin pori-pori komedo hitam blackheads di hidung aku tuh jauh lebih cepat, tapi dia nggak bisa bersih banget gitu. Jadi aku harus pakai produk lain untuk bersihin komedo hitam di hidung aku gitu. Nah, terus untuk tekstur kulit dia nggak terlalu ada efek, untuk mencerahkan belum ada efeknya, dan untuk memperkecil tampilan pori-pori yang besar karena produksi minyak berlebih dia masih kurang ampuh, jadi aku harus pakai produk lain juga. Nah, segitu aja kesimpulannya. Jadi bagi kalian yang mau cobain pakai salicylic acid, terus terutama konsentrasinya yang kenceng yang 2%, kalian bisa cobain ini karena dia lebih mild dibandingkan eksfoliasi BHA dari brand lain menurut aku pribadi ya. Nah, segitu aja review aku mengenai Reset the Skin 2% BHA Pore Refining Exfoliant. Thank you so much for watching. Semoga review aku membantu, and I'll see you guys all next time. Bye.